Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang ibadah kurban dan akikah. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya pendekatan diri. Sedangkan secara istilah, kurban diartikan penyembelihan hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kurban memiliki istilah lain, yaitu udhiyah. Arti udhiyah pertama, kambing yang disembelih di waktu duha dan setelahnya. Sedangkan arti yang kedua, yakni kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dengan niat mendekatkan diri taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang ibadah kurban, bahwa orang yang berkorban dinamakan sohibul kurban. Selanjutnya, ibadah kurban merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukumnya adalah sunnah, mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan disyariatkannya ibadah zakat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Macam-macam hewan kurban yang boleh untuk berkorban, yakni sapi, unta, kerbau, dan kambing. Kriteria hewan untuk berkorban, yang pertama, hewannya yang dipilih yang baik. Kedua, hewannya yang besar, gemuk, bertanduk. Dan yang ketiga, hewan itu adalah hewan yang cukup umur, yakni untuk unta umur berusia 5 tahun, sapi setidaknya usia 2 tahun, dan kambing setidaknya usianya 1 tahun. Sedangkan untuk hewan yang tidak boleh untuk berkorban adalah hewan yang jelas cacatnya. Ada 4 kecacatan yang disebutkan, yaitu yang buta, yang sakit, yang kakinya pincang, dan kurus. Jumlah hewan untuk kurban: kambing untuk 1 orang, sapi dan kerbau untuk 7 orang, dan unta untuk 10 orang. Waktu penyembelihan hewan kurban yaitu di hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kemudian ditambah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari Tasyrik. Pembagian daging kurban atau mustahik kurban, yakni orang-orang yang berhak menerima daging kurban. Yang pertama, untuk sohibul kurban itu sendiri. Kemudian yang kedua, disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, dihadiahkan kepada para sahabatnya, koleganya, dan kenalannya. Larangan bagi sohibul kurban, yakni tidak boleh memotong kuku, baik kaki, tangan, dan tidak boleh memotong rambut sejak awal bulan Zulhijjah sampai dipotongnya hewan kurban. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi akikah. Akikah secara bahasa artinya membelah atau memotong.
Arti secara istilah, akikoh adalah hewan yang disembelih karena memperoleh keturunan anak yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum akikoh adalah sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan akikoh yaitu dilaksanakan pada hari ke-7 sesudah kelahiran, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari ke-7 dan diberi nama pada hari itu serta dicukur rambut kepalanya. Hewan untuk akikoh yaitu kambing atau domba. Untuk bayi laki-laki disunahkan 2 kambing atau 2 domba. Kemudian untuk bayi perempuan 1 kambing atau 1 domba. Pembagian daging akikoh yaitu bisa untuk keluarganya, fakir miskin, dan dihadiahkan untuk tetangganya. Pembagian daging akikoh bisa wujudnya daging mentah atau yang sudah dimasak. Hikmah disyariatkan akikoh yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kedua yaitu taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa syukur atas kelahiran anak. Yang ketiga, membebaskan anak dari pergadaian, sebagaimana hadis yang disebutkan bahwa tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikohnya. Yang terakhir, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita tentang kurban dan akikoh. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita ilmu dan kefahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.